Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khorinisa dari Prodi PAUD. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Manajemen Kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Ade Purna Damayanti SEMN. Konsep Manajemen Kurikulum PAUD. Definisi kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 19 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum adalah syarat untuk dalam sekolah. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral sebagai pusat proses pendidikan mengajar, tidak akan mencapai tujuan dengan baik karena di dalam kurikulum berisi rencana pendidikan sebagai pedoman dan juga sebagai bidang studi yang menjadi sumber konsep dan landasan bagi institusi pendidikan. Landasan pengembangan kurikulum di sini ada 5. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan organisator, yang keempat landasan sosiologis, yang kelima landasan teknologis. Pengembangan kurikulum di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan kurikulum bisa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat kecapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil kurikulum itu sendiri. Tugas guru manajemen kurikulum. Tugas guru dalam manajemen kurikulum yaitu yang pertama, guru berperan sebagai menerjemahkan di sekolah. Yang kedua, guru berperan mengatasi berbagai hambatan yang dapat mengganggu kemajuan belajar siswa, baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Yang ketiga, guru di sekolah menjadi penilai dalam ketercapaian terlaksananya proses kurikulum secara komprehensif dan berkesinambungan secara terus-menerus terhadap berbagai aspek tingkah laku siswa. Tugas kepala sekolah dalam manajemen kurikulum yang pertama, meningkatkan mutu sekolah. Yang kedua, menghasilkan output pendidikan yang baik. Yang ketiga, mendayagunakan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai visi misi tertentu. Demikian isi makalah saya, PPT saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.